dikasihi Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita ada kembali di dalam ibadah. Saya bersyukur, senang juga lihatnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tadi pagi di dalam ibadah semua kursi bisa full ya. Dan sore hari ini juga puji Tuhan, kursi juga hampir full. Kita berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya makin ke depan Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, tentunya bukan jiwa-jiwa yang pindah, tapi memang jiwa-jiwa yang rindu cari Tuhan. Orang-orang yang memang betul-betul Tuhan sungguh-sungguh rindukan datang. Orang yang lemah, orang yang butuh pertolongan, orang yang putus asa, orang yang khawatir. Dan kita akan melihat Bapak Ibu, kita berdoa supaya kursi-kursi ini tidak seperti ini lagi. Karena ini kursinya orang COVID Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Kalau kursinya bukan orang COVID itu yang seperti dulu. Yang dulu banyak, yang berjejer dan penuh. Dan kita bukan cari penuhnya Bapak Ibu. Tapi kita mau melihat supaya banyak jiwa dimenangkan. Karena hari ini Tuhan sudah mau dekat waktunya. Tuhan sudah mau datang waktunya. Kita nggak tahu, kita harus bersiap-siap. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka sama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-22. Kalau tadi pagi kita berbicara tentang sungai Kerit. Elia berada di sungai Kerit. Kerit sendiri itu artinya sungai yang kecil. Kerit sendiri itu artinya sungai yang berada di tempat yang kecil, ya. Tetapi kecil itu tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja. Kecil itu tidak membatasi kuasa Allah bekerja. Kalau sungai Kerit itu terhubung dengan sungai Yordan. Kita tahu sungai Yordan itu tempatnya orang dibaptis, tempatnya orang mengalami perubahan, ya. Orang yang terhubung dengan kuasa Tuhan, orang yang terhubung di dalam hadirat Tuhan, orang yang mau diubahkan, meskipun dia kecil, meskipun seakan dia tidak berguna, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita baca sama-sama di dalam Yesaya 60 ayat yang ke-22, 1, 2, 3. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Siapa? Aku. Tuhan akan melaksanakannya. Kapan? Dengan segera pada waktunya. Sekali lagi, kurang mantap jemaat, kayak kurang percaya. 1, 2, 3. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pak, sore hari ini lihat kanan kirinya, kamu jadi kuat loh habis ini. Kamu abis ini jadi besar loh. Jangan bilang gini, aku gede, badanku besar. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita dengar firman Tuhan tadi pagi, bagaimana sungai yang kecil itu Tuhan bisa membuat mujizat, di mana Elia mendapatkan makan oleh burung gagak di sungai yang kecil, sungai yang terpencil. Sore hari ini kita belajar bagaimana firman yang Nabi Yesaya beritakan kepada orang Israel. Nabi itu mulut lidah kepanjangan Tuhan. Zaman sekarang hamba Tuhan itu mulut lidah kepanjangan Tuhan. Orang tua yang nurut, orang tua yang penuh firman, itu juga lidah mulut kepanjangan Tuhan. Kita harus percaya, kita harus imani. Kalau sore hari ini, bulan ini, awal bulan ini, Nabi Yesaya, firman juga datang kepada jemaat GBI Surya Kebenaran. Hai jemaat GBI Surya Kebenaran, bukan orang Israel saja, tapi jemaat GBI Surya Kebenaran yang percaya pada sore hari ini. Mungkin hari ini engkau itu kecil. Bukan Kak Ivon loh Bapak Ibu. Bukan Ina, bukan Sabrina, bukan Omanon. Yang kecil secara fisik, yang kecil secara kelihatan mata. Mungkin hari ini engkau di hadapan orang kecil. Engkau di hadapan dirimu sendiri,
Aku ini bukan apa-apa. Aku ini bisa apa? Aku ini nelongso, aku ini sudah putus asa, aku ini sudah khawatir dengan keadaanku yang sekarang, dengan usiaku yang sekarang, tapi aku sudah gak bisa berbuat apa-apa, aku gak punya pegangan apa-apa, mau usaha sekarang susah. Berapa saat yang lalu ada cerita, ada toko-toko di Jakarta itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tutup 5 hari, tutup 6 hari, karena takut dirasia. Ya. Ini off the record saja, takut dirasia. Karena apa? Barang-barang yang sudah katanya masuk di toko itu dirasia. Kalau tidak ada persetujuan tertentu akan diambil. Menurut cerita orang itu. Dan juga beberapa minggu lalu hari Senin saya ke Pasar Atom Bapak Ibu. Ketika saya masuk Pasar Atom, apa yang terjadi? Orang-orang berlarian. Mbak-mbak itu pada berlarian semua. Saya kan kepo Bapak Ibu. Ini Pasar Atom hari Senin, harinya cari uang, masih jam 11 siang, jam 12 siang, kok toko-toko yang besar-besar tutup. Saya tanya sama mbak-mbak yang di situ. Kebetulan mbaknya dari Blok M, gitu kan ya. Tahu Blok M Bapak Ibu? Yang nggak tahu ya sudah. Mbak, lapo mbak iki mbak tutup, mbak? Rahasia Mas, rahasia. Lapo sing dirahasia? Baju apa sing dirahasia itu? Bayangkan Bapak Ibu, bukan hanya barang yang besar-besar saja, tapi baju pun juga tidak luput dari yang namanya rahasia. Saya bingung, baju yang dirahasia apa? Kalau sudah keluar masuk ke toko itu apa yang mau dirahasia? Semua pada berteriak, mas, golek duit saiki susah banget. Golek duit sekarang susah banget. Tapi Bapak Ibu sore hari ini ada berita gembira, jangan kau batasi Tuhanmu. Jangan kau batasi apa yang Tuhan janjikan. Bahwa Tuhan mengatakan apa? Sekalipun engkau kecil, engkau tidak penting di hadapan orang. Mungkin kau disepelekan orang. Mungkin kau diakan, kamu masih muda, masih sekia, masih belum bisa apa-apa. Kata Bapak Gembala, masukin obat. Karena dulu saya kalau ambeien tuh obatnya dimasukin di pantat kayak Bapak Ibu, mohon maaf. Masih obat ambeien saja masih dimasukin di pantat, mau bergaya-bergaya. Tapi sore hari ini Tuhan berkata, jangan engkau batasi kuasa Tuhan. Karena apa? Yang paling kecil, yang paling lemah, yang paling tidak bisa apa-apa, Tuhan bisa mengubahkannya menjadi sesuatu yang berharga dan berarti di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Imani dulu Bapak Ibu. Ini firman buat bangsa Israel pada waktu itu. Tapi mentalnya bangsa Israel itu enggak nangkep di situ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mentalnya bangsa Israel itu mental pemberontak. Mentalnya bangsa Israel itu mental yang suka ngelawan. Mentalnya suka diperbudak sama orang lain. Sehingga Israel yang waktu itu bangsa kecil, bangsa gak bisa apa-apa, Tuhan sudah janji. Aku akan kasih tanah yang penuh susu dan madu. Kamu tinggal nurut sama Musa. Kamu tinggal ikut apa yang Musa ngomong. Tapi dasar mentalnya itu mental pemberontak, mental budak, mental gak bisa jadi orang besar. Makanya dalam perjalanan lihat persoalan sedikit, lihat pergumulan sedikit, lihat ada sedikit gangguan, ada sedikit halangan, langsung mentalnya down, langsung mentalnya loyo. Tapi saya percaya mentalnya bangsa Israel dan mentalnya jemaat Surya Kebenaran tentunya berbeda. Berikan tepuk tangan buat jemaat GBI Surya Kebenaran. Mentalnya jemaat GBI Surya Kebenaran itu tokcer punya. Kasih tahu kanan kirinya tokcer. Nah, sekali lagi lihat depan, tokcer. Oh, itu jemaat Surya Kebenaran. Nggak muda, nggak setengah muda, nggak setengah tua, tokcer. Karena apa? 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Karena Tuhan pada hari ini bukan melihat seberapa hebat engkau, seberapa kuat engkau. Tapi yang Tuhan lihat pada sore hari ini apa? 1 Samuel 16 ayat yang 7. Jangan pandang parasnya, jangan pandang perawakannya. Namun apa ayat yang ke-8?
Terus lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Dan pada akhirnya dikatakan, yang dilihat Tuhan bukan perawakan, bukan apa, tetapi yang dilihat hatinya. Karena itu jemaat surya, kebenaran sore hari ini sebelum kita masuk lebih lanjut lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Koreksi hatimu sampai awal Agustus ini. Apakah aku ini mental seorang budak seperti orang Israel, mentalnya seperti orang kecil, mentalnya seperti orang yang mau disepelekan, mentalnya orang yang mau putus asa terus, mentalnya orang yang mau khawatir terus, atau aku ini mental yang bisa diubahkan. Tuhan lihat hati kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita akan lihat seorang nabi di dalam Alkitab, dia kecil, dia enggak besar Bapak Ibu. Bukan nabi yang terkenal, tetapi Tuhan bisa pakai dia. Kecil bukan berarti tidak berarti. Namun kecil bisa menjadi seorang pemenang. Kita buka sama-sama seorang nabi yang kita akan buka di dalam Amos 1 ayat yang pertama. Amos 1 ayat yang pertama. Kita akan belajar tentang seorang nabi yang namanya Amos, ya. Dikatakan di situ perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Jarang kita belajar Amos, tapi kita berdoa sore hari ini kita mau belajar tentang kitab Amos. Amos itu namanya artinya beban atau tanggungan. Mungkin kalau saya mau artikan mungkin hidupnya penuh beban gitu Bapak Ibu ya. Hidupnya penuh tanggungan. Minggu lalu kalau kita dengar khotbahnya Bapak Alek gitu kan ya. Kelihatannya enggak gampang. Cicilan rumah sekian, cicilan mobil sekian, cicilan ini sekian, cicilan ini sekian. Seakan-akan tuh bebannya tuh numpuk banget. Kita juga nggak tahu di sini mungkin karena Bapak Alek, tapi kita nggak tahu jemaat cicilan apa yang mungkin Bapak Ibu hadapi, beban apa yang mungkin Bapak Ibu hadapi. Hari-hari ini mungkin hidupmu penuh dengan beban, penuh dengan tanggungan. Tanggungan itu juga bukan berbicara tentang uang saja Bapak Ibu. Mungkin tentang pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan di dalam kehidupan. Masalah yang kita hadapi begitu banyak. Tetapi jangan jadikan itu sebuah alasan, bukan supaya kita tidak bisa menjadi besar. Tuhan mau kita jadi besar Bapak Ibu. Jangan beranggapan besar itu wah jadi konglomerat triliuner, tidak. Besar di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Besar itu hidup kita bisa dipakai sama Tuhan. Meskipun Amos ini hidupnya kelihatannya penuh beban, hidupnya penuh tanggungan, namanya sendiri artinya beban, tapi itu tidak menghalangi dia untuk hidupnya bisa dipakai Tuhan. Tuhan pakai dia. Dia bukan dari seorang golongan nabi Bapak Ibu, bukan keturunan nabi, bukan dididik dengan cara nabi seperti Paulus. Dia hanya orang biasa, dia hanya seorang gembala domba. Ya mungkin petani atau peternak lah, tukang ngingu sapi Bapak Ibu. Dia hanya seorang tukang pencari buah. Tadi pagi kita dengar Bapak Gembala cerita temennya dulu adalah seorang sales buah. Tetapi sekarang bisa punya gudang buah. Kalau dulu hidupmu hanya seperti sales buah, berarti bukan berarti tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Hari ini bisa punya gudang buah. Dia dulu hanyalah seorang perawat pohon kurma. Bukan mengecilkan, mungkin seperti Kak John gitu kan ya. Hari-hari ini dia di gereja, tugasnya apa? Nyirami, tadi habis ibadah pagi, dia nyirami kembang-kembang yang ada di belakang. Ya kan? Tiap hari ngurusi ngingu burung doro, nyari burung doro digenapi harus ada 16. Hari ini bertambah lagi jiwanya 2. Jadi udah beternak, udah ada 4 anak kecil Bapak Ibu doronya gitu kan ya. Tetapi itu tidak membatasi ya
Amos untuk menjadi orang yang bisa dipakai sama Tuhan. Amos 7 ayat yang ke-14. Amos 7 ayat yang ke-14 dikatakan, jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi loh. Aku bukan hamba Tuhan loh, aku bukan pendeta loh. Dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Aku bukan orang yang selalu kumpulannya sama pendeta. Aku orang biasa-biasa aja. Melainkan aku ini seorang peternak, pemungut buah ara hutan, ayat yang ke-15. Tetapi apa? Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Kalau Bapak Ibu mau hidup hari ini dari perkara yang kecil, dari orang yang kecil, Tuhan ubahkan besar di pandangan Tuhan. Tuhan ubahkan kuat di pandangan Tuhan. Belajar seperti Amos. Yang pertama, Amos memilih untuk taat. Di balik bebannya dia yang cukup banyak. Di balik pekerjaannya dia yang cukup banyak, dia tidak berkata aku nggak mau direpoti. Sudahlah, nggak mau ikut nggak mau terlalu fanatik ikut Tuhan. Nggak mau terlalu gimana lah sama Tuhan. Ya gitu-gitu aja lah, pokoknya datang gereja hari Minggu sudah cukup pulang. Hari ini tidak cukup Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nanti kita akan lihat ya. Bagaimana orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, bagaimana perubahan hidupnya, sungguh menyedihkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi Amos dia mau meletakkan bebannya, dia mau menaruh sebentar saja itu beban-bebannya, dan dia memilih, Tuhan aku mau taat sama Engkau. Aku mau menjadi orang yang mengucapkan apa yang Tuhan suruh. Aku mau jadi orang yang menjadi nabi Tuhan. Apa yang Tuhan suruh aku layani, aku mau layani. Dan kembali ke dalam Amos pasal yang pertama, dia pada waktu itu berada di dalam zamannya Raja Uzia dan zamannya Raja Yerobeam. Tuhan perintahkan sama dia, Amos aku punya tugas buat kamu. Tugasnya apa? Kamu harus keluar dan kamu harus menegur raja-raja yang ada di luar. Ya ampun Tuhan, lebih enak jadi apa? Peternak domba. Lebih enak jadi pemungut buah ara. Hidupnya tenang. Ini kamu suruh keluar jadi nabi, nabinya juga menegur orang lagi. Aduh Tuhan, hidup ini kok bukannya tambah baik, tambah berat. Enggak Bapak Ibu, Amos tidak melihat di situnya. Amos mau belajar, enak enggak enak. Apa yang Tuhan titipkan supaya dia suruh kerjakan, dia kerjakan. Amos ini orang kecil Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi bukan berarti orang kecil gak bisa dipakai Tuhan. Asalkan dia mau. Ada amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Kasih tahu kanan kiri, ayo mau dong. Ayo mau dong. Kita akan lihat sebuah video bagaimana ada seorang anak yang kecil ketika dia mau dipakai, dia mau belajar, itu Tuhan yang promosikan kehidupannya. Lihat, ini ada seorang anak, ini mungkin Levino ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, sambil suaranya ditampilkan. Ini Levino Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, botaknya mirip ya. Yuk, oke, silakan dikeluarkan di depan. Ya. Oke. Nah. Ya, ini adalah Levino kecil, ya. Mr. Theodore, you look like you love animals. Could that be true? Yeah. You want to be a zookeeper when you grow up, is that right? Yes. How awesome is God's creation? You know, I've often wondered about Adam's job, naming every animal. So Theodore, we're going to have you name every animal in the world now. You ready? No, just kidding. He's like, what did I sign up for here? Leave him alone, easy. All right, Theodore, are you ready to recite God's word? Yes. All right, here we go. Theodore, please recite 1 Corinthians chapter 15, verses 50 through 54. 1 Corinthians 15, 50 to 54. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption.
Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the thing that is written, death is swallowed up in victory. 1 Corinthians 15:50-54. Sudah selesai. Nah, kita lihat seorang anak yang kecil, tapi dia mau dipakai hidupnya, dia mau belajar. Itu tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan. Ini kalau di sini kelihatannya luar biasa, padahal di Surya Kebenaran udah biasa ya Bapak Ibu ya. Sampai ngelontok, ngafalin ayat gitu kan ya. Tapi karena dia mau belajar, dia mau taat, meskipun kelihatannya aduh gak enak tuh belajar. Aduh gak enak tuh mau melayani. Ya, harus bangun pagi-pagi. Kita bersyukur loh. Anak-anak Tamborin di tempat ini meskipun 1 orang 2 orang, tapi mereka jam 6 pagi, mereka bangun dengan semangat, mereka mau melayani. Tergantung nanti bagaimana orang tua yang nanti mendidiknya bagaimana. Supaya bisa jadi apa? Orang yang berhasil. Tidak gampang seperti tadi Levino, datang pagi, datang sore. Itu tidak gampang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita percaya kalau kita mau memilih hal yang baik. Seperti Amos, dia mau memilih untuk taat. Tuhan gak enak nih, ketemu sama raja-raja nih. Aku disuruh negur raja-raja. Ya, aku disuruh negur raja-raja. Dan apa yang terjadi? Nanti hidupku bagaimana ketemu raja-raja ini? Nanti mungkin bisa dicek di depan, itu apakah jemaat atau bukan. Bisa dicek di depan, di luar pagar. Ya. Oke, nah itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Silakan dilihat di depan pagar itu jemaat atau bukan. Ya. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang pertama adalah Amos memilih untuk taat. Nanti saya cerita, tadi sebelum itu juga ada yang datang. Nanti kita akan cerita juga di sini ya. Yang pertama, Amos memilih untuk taat. Nah, pagi sore hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita memilih untuk taat, maka hal yang kecil itu tidak akan bisa diubahkan Tuhan menjadi hal yang besar. Kemudian yang kedua, apa yang kita belajar di dalam kitab Amos? Di dalam Amos yang pertama yang kita belajar adalah ketaatan Amos dapat mengubah jalan kehidupannya. Yang kedua berbicara tentang apa? Firman yang disepelekan. Kita akan melihat di dalam ayat yang kedua, Amos 1 ayat yang kedua, berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Nanti kalau kita baca lanjut sampai pasal yang kedua, ya, ayat yang pertama sampai yang ketiga itu adalah nubuatan Nabi Amos kepada bangsa-bangsa di dunia. Karena apa? Mereka sudah berbuat jahat. Karena mereka sudah berbuat di luar jalannya Tuhan. Dan di dalam pasal yang kedua ayat yang keempat itu ada tentang hukuman atas Yehuda. Kita tampilkan, kita baca di sini. Ayat yang keempat pasal yang kedua, beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Nah, ini kita mau belajar sampai di sini. Pada waktu itu Amos, dia Tuhan perintahkan untuk mengirim pesan kepada orang Israel dan Yehuda. Kalian ini
sudah jauh daripada hadapan Tuhan. Kalian sudah meninggalkan kasih mula-mula. Dia waktu itu berpesan kepada Raja Uzia. Raja Uzia, kita buka sama-sama, kita baca biar tahu. Uzia ada dalam 2 Tawarik pasal 26. Yuk kita buka sama-sama 2 Tawarik pasal yang ke-26. 2 Tawarik pasal yang ke-26. Segenap bangsa Yehuda, ayat yang pertama, mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ini ayat yang keempat, baca baik-baik. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Nah, Bapak Ibu, waktu itu Amos dia berpesan pada zaman Raja Uzia. Apa yang dia pesankan pada Raja Uzia pada waktu itu? Raja Uzia, kamu telah menolak hukum-hukumku, kamu telah jauh daripada kasih mula-mula. Dulu Raja Uzia diangkat menjadi raja ketika usia 16 tahun. Masih muda Bapak Ibu. Firman Tuhan itu tidak pernah bohong. Orang muda, orang yang mungkin dianggap sepele, Tuhan bisa angkat jadi raja. Ini terbukti di dalam kehidupan Uzia. Dia menjadi raja. Dan lihat Bapak Ibu, nggak peduli dia muda, tapi ketika dia cari Tuhan, dia mau taat dengan apa yang Tuhan mau. Ketika dia cari Tuhan, dia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dulunya kerajaan daripada Amasya itu bangkrut. Dulunya kerajaan dari Amasya itu rugi. Tetapi ketika Uzia awal-awal pemerintahannya jadi raja, Tuhan mengubahkan kerajaan itu. Yang rugi Tuhan bisa buat berbalik jadi untung. Tanahnya menjadi subur. Kalau Bapak Ibu baca terus, kerajaannya, pasukannya itu Tuhan ubahkan semua jadi yang terbaik. Bapak Ibu, jangan takut pada sore hari ini. Keadaan kita apapun juga, kalau kita cari Tuhan, Tuhan bisa mengubah dalam kehidupan kita. Obed Edom bukan siapa-siapa. Tapi ketika dia cari Tuhan, dia sambut Tuhan dalam kehidupannya. 3 bulan saja Tuhan bisa ubahkan kehidupannya. Hari ini masa sih kita masih khawatir sama Tuhan? Saya nggak tahu apa yang besok menjadi pergumulan Bapak Ibu. Tapi jangan khawatirnya dulu yang ditunjukkan. Jangan emosinya dulu yang ditunjukkan. Hendaklah engkau menguasai diri, engkau tenang supaya engkau bisa berdoa. Artinya apa? Cari dulu kehendak Tuhan. Cari Tuhannya dulu. Uzia itu dulu begitu. Oh kasihnya sama Tuhan, oh cintanya sama Tuhan. Oh janjinya sama Tuhan, oh nasarnya sama Tuhan. Oh luar biasa. Tapi Tuhan pakai Amos, nabi yang tidak terkenal ini. Bukan keturunan nabi, untuk ingatkan sama Uzia. Uzia, kamu sudah banyak ditolong Tuhan loh. Kerajaanmu udah kokoh loh. Pertanianmu udah bagus loh. Keuanganmu udah bagus loh, nggak ada rugi, nggak ada bangkrut. Hari ini banyak orang bangkrut Bapak Ibu. Hari ini banyak orang yang mulai jatuh usahanya. Tapi belajar tenang Bapak Ibu. Ketika engkau jalan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan bisa mengubah. Uzia saja Tuhan ubah kok. Tapi orang itu kadang tidak rasa. Katanya Ibu Ivon dari zaman dulu saya kecil sampai sekarang tuh muntaber. Orang muntaber tuh kadang gak kroso Bapak Ibu. Kadang orang bilang, kamu lo udah mundur lo sama Tuhan. Kamu lo udah berkurang lo sama Tuhan. Dalam hati, tahu dari mana aku berkurang sama Tuhan. Aku masih cinta Tuhan kok. Aku masih sayang Tuhan kok. Tapi hari ini kita yang bisa mengoreksi hati kita Bapak Ibu. Kita yang bisa menelisik hati kita. Hari ini cinta kita sama Tuhan tuh masih tetap sama.
Atau cinta kita sama Tuhan sudah mulai luntur? Oh, aku masih cinta Tuhan, tapi ibadah jam 4 datangnya jam 4 lebih 5 Bapak Ibu. Kalau zaman dulu setengah jam sebelumnya, ya kan, pelayan Tuhan datang. Ya oke lah, kalau jam 6 pagi itu masih bisa dimaklumi Bapak Ibu. Kita udah latihan sampai jam setengah 9, karena dulu kan kita ibadahnya jam 7. Itu masih bisa dimaklumi lah Bapak Ibu. Bayangkan Ibu Ivon bangun jam berapa itu Bapak Ibu, kalau pergi ke gereja. Tapi kalau ibadah jam 4 Bapak Ibu, harusnya kita bisa lebih awal untuk mempersiapkan diri, untuk melayani. Itu dari situ kelihatan kok. Mungkin kalau kita berkata gini, oh aku cinta Tuhan, tapi datangnya masih begitu Bapak Ibu. Di gereja bukannya dengar firman Tuhan, bukannya nyanyi tapi tidur. Saya nggak bilang Om Sirait yang tidur Bapak Ibu. Memang kalau Opung Sirait ini kan memang ya sudah begitu Bapak Ibu. Tapi selalu, itu tolong khotbahnya dikirim, itu tolong khotbahnya dikirim. Ini masukan. Kalau khotbah itu, kalau Bapak Alek itu khotbahnya itu ngomongnya cepet banget. Jadi mesti agak ngerem sedikit gitu. Jadi saya kurang dengar, tolong dikirim khotbahnya kok Bapak Alek, tolong kirim khotbahnya Bapak Alek. Kepingin denger lagi. Sampai tadi pagi masih nagih. Mana itu khotbahnya Bapak Alek kok nggak dikirim? Ya kan kurang canggih Bapak Ibu, harusnya kan sudah ada semua situ. Berarti karena rindunya, itu dari situ bisa kelihatan cintanya nggak pernah pudar sama Tuhan. Gimana kita sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Usia, cintanya makin hari bukan makin cinta tapi makin pudar. Bapak Ibu, orang itu kalau cintanya makin pudar, itu selalu saja cari alasan untuk membenarkan diri. Betul apa betul? Selalu cari alasan untuk membenarkan diri. Oh saya begini, oh saya begini. Coba kalau dulu usia baru awal jadi raja, utangnya belum terbayar, kerajaannya belum kokoh. Kemana ada ibadah nggak pakai alasan, cari Tuhan pokoknya. Nggak mau absen gitu kan ya mungkin ya. Tapi ketika sudah mulai ada perubahan, siapa lu siapa gua gitu kan ya. Nah ini yang waktu itu Tuhan perintahkan Amos untuk ngomong sama Usia. Nggak gampang Bapak Ibu, ini pelayanannya Amos ini nggak gampang. Antara hidup dan mati, diusir saja untung nggak dibunuh Bapak Ibu. Seperti nabi yang digergaji itu, Yeremia. Yeremia apa Yesaya Bapak Ibu? Ya, Yesaya. Untung nggak digergaji. Tapi dia nggak peduli. Pokoknya untuk Tuhan, sesusah apapun dia kerjakan. Ini bahasa kalau kayak gini Bapak Ibu, kalau misalnya saya pendeta ngehit gitu ya, viewer saya 1 juta, besok masuk di Instagram. Pendeta memaksakan untuk Tuhan apa saja dilakukan. Nah, kalau zaman dulu nggak ada gini-gini Bapak Ibu. Hari ini pendeta ngomong salah sedikit aja, kalau pendeta itu viewernya mungkin banyak, ya besok masuk langsung di Instagram. Pendeta ini memanfaatkan jemaat supaya melakukan untuk Tuhan apa saja. Itu loh Bapak Ibu. Kalau zaman dulu nggak ada gini-gini, toh juga tetap hidup kok. Tergantung motivasi kita tulusnya bagaimana sama Tuhan. Nah, ketika dia ngomong sama Usia terima apa enggak? Usia enggak terima Bapak Ibu. Ayat yang ke-17, 2 Tawarik 26 ayat yang ke-17. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Bayangkan, ini yang negur Imam Asaria bersama 80 imam yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata kepadanya, "Hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluar dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan akan hal ini." Harusnya kalau Raja Daud pada waktu ditegur, dia bilang, "Oh iya itu aku, mohon maaf." Tapi Usia apa yang dikatakan di situ? Ayat yang ke-19 dikatakan di situ apa? Tetapi Usia dengan bokor ukupan tangannya untuk dibakar menjadi apa Bapak Ibu? Marah
Bapak Ibu. Di sini ada yang kalau misalnya ditegur, kita pun juga kalau negur harus pakai bahasa yang baik. Kalau ada yang ditegur, marah ke Bapak Ibu. Saya juga kadang marah. Jangan dipikir khotbah gini berarti lolos semua. Tuhan tuh lihat hati loh. Egonya mulai naik. Ini usia yang dulu sama usia yang sekarang beda Bapak Ibu. Usia yang dulu yang masih ada kasih mula-mula itu kalau ditegur, ya Om, ya Tante, ya Nip gitu kan ya. Ya Pak, ya Brur. Tapi usia yang sekarang ini beda Bapak Ibu. Usia yang sudah diberkati, usia yang sudah ditolong, usia yang sudah diubahkan. Beda. Saya percaya jemaat Surya Kebenaran sudah diberkati, belum diberkati, kasihnya sama Tuhan tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Itu yang Tuhan cari orang-orang yang seperti itu. Kalau mau cari orang yang sudah diberkati berubah itu banyak di luar sana. Tapi kalau mau cari orang yang sudah diberkati, diubahkan, itu masih tetap sama. Puji Tuhan di Surya Kebenaran ada. Harus dong bangga Bapak Ibu. Karena orang-orang demikian yang bisa melihat pekerjaan Tuhan itu awet. Waktu itu usia juga. Dia itu waktu itu kepinginnya ketika dia sudah jadi besar, dia kepinginnya semua aku. Mempersembahkan ukupan aku, kemuliaan aku, berkat aku. Menjadi egois. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Dikatakan pada akhir zaman semua itu akan mengalami kesusahan yang besar. Orang menjadi cinta uang, orang menjadi apa, dan salah satunya orang menjadi egois. Egoisnya daripada usia, firman Tuhan disepelekan. Teguran Tuhan disepelekan. Bapak Ibu jangan anti dengan kata teguran. Kalau tidak ditegur berarti tidak disayang. Kalau Bapak Ibu ditegur sama Tuhan, atau nabi Tuhan, atau hamba Tuhan menegur, itu berarti engkau masih jadi anak kesayangan. Ada yang bilang di dalam jemaat, kamu tahu loh, namamu tuh selalu disebut-sebut loh. Mau di Zoom disebut, mau di sini disebut. Itu bukan diceng Bapak Ibu. Berarti disayang. Tapi sayangnya kebangetan itu. Gitu kan ya. Itu disayang. Kalau hari ini Tuhan masih bicara begini sama jemaat Surya Kebenaran, berarti engkau masih disayang Bapak Ibu. Tuhan mau ngangkat engkau jadi besar. Apalagi yang ditegur, kembali ke Amos tadi, apalagi yang menjadi inti daripada Amos sendiri itu Bapak Ibu. Amos sendiri itu berbicara, dikatakan Amos pasal yang kedua, Amos pasal yang ke-8 ayat yang keempat. Amos pasal yang ke-8 ayat yang keempat, dengarlah ini. Kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan raca palsu. Nah, apa yang ditegur oleh Amos di dalam kerajaannya Uzia dan juga Yerobeam ini? Sebelum mereka menjadi kerajaan yang besar, sebelum mereka menjadi kerajaan yang diberkati Tuhan, dulunya mereka itu mengumpulkan berkat-berkat itu untuk menjadi berkat buat orang miskin. Memperhatikan orang miskin. Mereka lakukan itu Bapak Ibu. Inti daripada kitab Amos itu apa? Teguran karena ketidakadilan. Apa? Orang-orang miskin, orang-orang susah itu tidak diperhatikan oleh kerajaannya Uzia ketika dia sudah jadi besar.
Dan dikatakan juga, ibadahmu itu tidak berkenan ketika engkau ibadah Tuhan berkati, tapi engkau tidak memperhatikan orang miskin. Engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mengalami kesulitan, orang-orang yang mengalami kekhawatiran. Engkau tidak perhatikan. Itu yang ditegur oleh Amos kepada Usia. Justru engkau ambil semua itu, berkat-berkatnya itu, engkau buat untuk aku. Jangan salah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini bukan berarti ketika saya berbicara firman Tuhan pada sore hari ini, orang miskin itu bukan hanya orang yang setiap hari kita kasih makan itu. Yang kita kasih aksi peduli. Tetapi orang miskin itu siapa? Orang lemah itu siapa? Hari ini orang yang lemah itu siapa? Orang yang jauh daripada Tuhan. Orang yang jauh daripada Tuhan. Itu adalah orang miskin. Itu adalah orang lemah. Kita tidak usah bicara dulu orang-orang yang tiap hari kita kasih makan Bapak Ibu. Tadi di awal saya bilang, kita berdoa supaya jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan tambahkan. Dengan siapa? Ya orang-orang yang lemah itu. Orang-orang yang penuh dengan ketakutan. Orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran. Orang-orang yang hidupnya salah jalan itu. Hari Rabu, tiba-tiba ada seorang anak dan seorang ibu datang ke gereja. Dor. Kemudian saya keluar. Dari mana Pak? Dari mana Bu? Oh, saya mau nikah di sini. Loh, yuk. Cuma gedor pintu, mau nikah di sini. Gimana Bu? Mau nikah? Ya sudah masuk dulu. Saya pakai celana pendek, belum mandi Bapak Ibu. Jadi nggak ngetoroy kalau pendeta Bapak Ibu. Saya lebih senang gitu ya. Jadi kayak tukang sapu-sapu gitu kan ya. Pas duduk situ, Bapak Gembala juga barusan datang. Saya bilang saya pendetanya, mungkin ada yang bisa dibantu gitu ya. Begini, anak saya mau nikahkan di sini. Hah? Ibu dari mana? Oh saya dari Surabaya. Terus kok cepet nikahnya? Iya, pasangannya orang Kristen. Anak saya bukan orang Kristen, tapi mau masuk jadi orang Kristen. Ya, istrinya orang Jakarta. Saya sudah nangkep ini. Antara kecelakaan atau sudah selesai kecelakaannya. Terus istrinya mana? Wanitanya mana? Lagi kerja. Gerejanya di mana? Jakarta. Loh kok gak kawin Jakarta? Iya, soalnya kecelakaan. Hati-hati. Zaman sekarang itu banyak kecelakaan loh Bapak Ibu. Bukan kecelakaan di pinggir jalan saja Bapak Ibu. Kecelakaan dalam pacaran itu juga banyak. Bapak Gembala keluar. Ya Bapak Gembala cuma bisa lihat aja Bapak Ibu. Ya kan? Siapa yang berkati kalau begini? Ya saya bilang begini, ya sudah datang dulu, beribadah dulu. Kita juga harus hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai asal berkati, Tuhan gak berkehendak, kita nanti yang gak dipercaya sama Tuhan. Bapak Gembala yang gak dipercaya sama Tuhan. Orang dari mana? Terus tanya, anaknya di mana? Udah hamil berapa bulan? Enggak, bukan udah hamil, udah keluar 7 bulan. Loh bayangkan Bapak Ibu. Udah keluar 7 bulan. Kalah sama burung itu Bapak Ibu. Udah keluar 7 bulan. Ya sudah, kalau gitu nanti sore datang ya sama calon istrinya. Orang gini kan gak boleh kita buang Bapak Ibu. Tapi kita juga harus hati-hati. Jangan dinikahkan, Tuhan gak berkehendak, terus kemudian ada yang nuntut gitu kan ya. Kok ini dinikahkan? Nanti ada jadi kebiasaan juga. Ada orang yang kecelakaan datang tolong berkati. Ada orang yang kecelakaan datang tolong terberkati gitu. Kan gak segampang itu. Ini harus kita perhatikan orang-orang seperti ini. Ternyata sampai sekarang gak datang. Karena ada maunya tok. Begitu kan? Bukan jemaat sini, di luar sana. Ketika ada maunya, baik luar biasa. Apa saja bisa jadi. Tapi ketika gak bisa dicukupkan kemauannya, marah. Teguran ditolak. Siapa lagi orang lemah? Tadi tiba-tiba
ketika saya lagi main musik, saya kelihatan di luar. Ada tiba-tiba ada seorang ibu, saya lihat ada seorang anak kecil datang. Anak kecil datang bersama dengan seorang ibu. Nah, cuma katanya bajunya compang-camping. Ya kita juga harus jaga-jaga Bapak Ibu. Kalau itu tadi yang kayak Bapak Gembala bilang bawa bom gimana? Saya tanya tadi sama Kak John, kamu lihat orangnya bawa bom gak itu? Oh enggak kok, orangnya model susah kok. Cuma anaknya yang kecil cuma datangnya cuma gini aja kok. Oh ya juga gimana ya Bapak Ibu? Bisa sebenarnya di sekolah minggu kan Bapak Ibu. Cuma kalau ya bisa juga, namanya itu Tuhan tuh bisa nyamar jadi siapa saja. Cuma nanti Tole sama Levino lihatlah, minggu depan aku nggak pakai celana, gitu. Ya kan, aneh-aneh orang itu kalau posisi susah, miskin rohani, miskin mentalnya itu aneh-aneh kelakuannya Bapak Ibu. Itu orang-orang yang harus kita perhatikan. Satu lagi kita lihat di video. Ini orang juga seperti apa? Anak kecil, coba dilihatkan. Kita banyak lihat video. Nah, ini ada seorang anak ganteng Bapak Ibu dari Brasil, ya. Dari Brasil. Lihat nyanyinya gimana? Mantap suaranya. Sekarang jadinya begini Bapak Ibu. Coming out of the closet, Jota A's life took a drastic turn when he announced that he was Dulunya bisexual begini, in the year 2020. nyanyinya The ex-gospel singer holy. announced Itu in kalau an sama Kak Evan Instagram duet di post sini, that he is jemaat bisexual nangis. on Sekarang Friday, jadinya begini. 2020. He broke up with the record company and the pastor who managed him. He also Udah. deleted the post in a Kalau ada satu lagi lihat waktu kecilnya, waktu lucu-lucunya kayak yang tadi. Ada satunya lagi. Nah ini, kecilnya begini Bapak Ibu. Jemaatnya begini yang lihat. Glória a Deus, Jesus estás aqui, irmão. Tahun É só você 2004. pedir que Ele vai trazer a bênção para você. Amém. Glória a Pimpin Deus, ibadah. aleluia. Glória a Deus, Deus já está derramando unção e vitória aqui. Udah. Glória a Deus. Nyanyinya kudus. Masih mending yang tadi botak tadi kan itu. Yang botak. Biar dia begini. Kadang kan saya tadi pagi lihat video gitu ya. Saya lihat Bapak Gembala ini negur apa. Ternyata mungkin ada yang begini gitu kan ya. Ya memang itu juga seperti itu. Masih mending gini. Bisa hafal ayat perlahan di sini. Ini kita doakan juga. Nyanyinya wah mantap. Tapi besar rambutnya panjang. Orang itu bisa aja salah jalan. Ini orang miskin itu juga seperti ini Bapak Ibu. Ayo sore hari ini. Siapa orang-orang miskin di sekeliling kita? Doakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu doakan mereka, entah mereka itu bertobat apa tidak, mereka datang gereja apa tidak. Tuhan tuh lihat, oh iya ya, si A ini mendoakan keluarganya. Si A ini berusaha untuk bawa orang datang sama Tuhan. Itu Tuhan perhitungkan. Ini yang Amos tegur sama Raja Usia. Kamu memperhatikan dirimu sendiri, tapi kamu gak memperhatikan orang-orang lemah, orang-orang miskin. Siapa orang lemah miskin? Orang yang jauh daripada Tuhan. Orang yang mundur daripada Tuhan. Pulang dari tempat ini malam hari ini, mulai berdoa, Tuhan siapa yang Tuhan taruh dalam hati? Orang-orang yang mundur, aku mau bawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Siapa lagi orang lemah, orang miskin? Yaitu orang-orang yang Bapak Ibu tiap hari Jumat. Ya mungkin Bapak Ibu enggak ikut aksi peduli. Tapi mungkin Bapak Ibu kepingin, saya kepingin ikut hari Sabtu. Kepingin lihat, punya hati sedikit lah. Bukan lihat jumlahnya. Itu dari situ Tuhan juga bisa bukakan tingkap-tingkap langit Bapak Ibu. Jadi orang lemah itu banyak. Siapa yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak Ibu pada sore hari ini? Pernah Bapak Ibu lihat ketika gereja ini memberkati orang-orang lemah, listrik gak terbayar? Gak pernah kan? Tetap jalan. Apapun caranya, yang penting gak ngerampok bank Bapak Ibu. Malah Tuhan bisa upgrade, perbaiki semua jadi bagus. Ya doakan. Kalau Tuhan bisa berkati
Kemarin saya jalan-jalan ngecek. Ini layar ini kan kadang juga suka kabur-kabur gitu kan ya. Ngecek berapa harga layar, 160 juta gitu kan ya. Oh tenang, gitu kan ya. Jangan khawatir, jemaat Surya Kebenaran semua kaya-kaya. Loh kok gak ada amin? Aminnya kok kecil banget kalau kayak gitu. Tapi kita kan gak fokus, kita fokusnya perhatikan. Terus kan visinya gereja ini apa? Memperhatikan orang miskin. Bahkan ada jemaat juga yang mungkin tiap hari Sabtu juga ikut di pinggir jalan. Mereka juga kepingin jadi berkat. Kita gak fokus, kalau ada mungkin, oh ini ganti. Kita kan gak, kita kan tetap terus kasih makan. Bahkan minggu depan kalau gak ada halangan, pantinya tambah 1 lagi. Pantinya tambah 1 lagi. Yang masak bilang, wah, iki tanganku iki mambu sop lah. Tanganku iki mambu semur iki lama-lama gitu. Bajuku iki mambu semur. Loh, tapi semur Bapak Ibu kalau lihat video, apa Martin bilang? Enak. Enak. Yang nggak tahu ya sudah lihat video aja nanti. Kok, enak kok. Petrus jawab, Nanti ibu-ibu ikut. Itu yang namanya Petrus itu bagian kayak gitu, kayak sapi gitu Bapak Ibu. Yang lain bilang, enak. Ada yang perempuan itu, Andre, jangan lupa ya, April ya, aku ulang tahun ya, tanggal 3. Ada lagi yang namanya Vida itu, yang kalau tos itu suka, tos, wah. Andre, Januari Andre. Yang satu nyaut, Andre, April ya, tanggal 4. Petrus nyaut, Wahyu mau gitu. Datang Kesia, Kes, iler itu loh, lapen. Lah aku sih kan gak masalah Bapak Ibu. Kan perempuan itu kadang kan jorok lihat gitu, tak sengaja memang. Kes, itu doang tak iler netes dulu, ngecas dulu. Sudah itu loh nyetes. Cuci tangan langsung. Tapi ya itu sebuah, ya mau bilang lucu-lucu. Tapi itu Tuhan menilai Bapak Ibu. Ya kan? Dari situ Tuhan bukakan berkat-berkat yang lain. Jadi kita omong kosong saya cerita begini, bukan berarti gereja harus fokus ganti LCD. Enggak, itu mau-maunya Tuhan, itu bonus-bonusnya Tuhan. Apalagi kemarin sudah ngomong-ngomong, dia udah bilang bayarnya terserah kamu. Lo bayangkan Bapak Ibu, baru kenal. Kalau Bapak Alek beli sepeda motor dikejar sama yang jual. Kalau ini yang jual nggak berani ngejar Bapak Ibu. Kalau nggak dibayar betulan gimana gitu. Cuma sudah bilang bahasanya, bayarnya terserah mau berapa bulan loh. Baru kenal Bapak Ibu. Tapi kan kita nggak ngejar itu. Kita ngejar apa yang Tuhan mau dulu. Sore hari kita ngejar apa yang Tuhan mau dulu. Tapi si Usia ini, Amos 7 ayat yang ke-10, ketika hamba Tuhan menegur dia, apa yang dikatakan, Amos malah mau diusir Bapak Ibu. Amos ini malah mau diusir. Selalu Usia mencari pembenaran diri. Orang itu begitu, kalau sudah posisinya di atas, selalu mencari pembenaran diri. Selalu cari fakta yang berusaha, kalau bisa dia ini gak pernah salah, dia itu selalu betul. Ingat Bapak Ibu, pendeta pun bisa salah. Manusia pun tuh gak ada yang gak pernah salah. Tetapi Tuhan mencintai orang yang mau ditegur. Katakan kanan kiri, orang yang mau ditegur. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita lihat ya kan, mungkin salah negur sedikit, dibilang pendeta mengutuk jemaatnya. Ketika khotbah tentang perpuluhan, pendeta nakut-nakutin jemaatnya. Zaman dulu kan gak ada. Zaman sekarang aja kan Bapak Ibu heboh. Sampai pakai klarifikasi. Pendeta ini mengintimidasi jemaatnya. Zaman dulu mana ada kayak begitu. Wis gak usah ikut-ikutan kayak gitu Bapak Ibu. Kita yang tahu isi hati kita. Yang penting kita lakukan, gak lari daripada kebenaran firman Tuhan. Gak usah ikut-ikut orang dunia. Ditegur gak enak sedikit, klarifikasi pakai media sosial.
Tapi kalau yang enak-enak gitu kan ya, yang bagus-bagus diikuti. Hari-hari ini kan begitu. Jadi bijaklah kita dalam bermedia sosial, ya nggak perlu. Saya pertamanya sering suka ngelihat itu, kepingin tahu gimana progresnya gimana. Tapi tak pikir-pikir, buat apa aku lihat kayak gini, kayak orang bodoh aja. Nggak usah ngikut kayak gitu. Kalau itu pendeta salah, urusan sama Tuhan. Tapi kalau itu orang yang bikin klarifikasi macam-macam, yang menerangkan macam-macam, itu ada waktunya Tuhan juga bekerja. Tapi tugas kita jemaat, cintailah. Kalau kita ditegur berarti kita disayang Tuhan. Yang terakhir, apa yang Amos taruh lagi di dalam kitabnya ini? Apa yang menjadi pesan Amos pada akhirnya? Kita buka sama-sama di dalam Amos pasal yang kelima. Justru Amos menyampaikan pesan Tuhan untuk menuju kepada hidup. Ayat yang keempat, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari ke Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Poinnya, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan lebih daripada yang lain, Bapak Ibu. Kalau hari ini, ya, ada kelihatan di luar sana dikatakan jangan engkau pergi ke Betel. Betel itu rumah roti. Betel itu penuh dengan makanan. Kalau hari ini engkau lebih mendahulukan perut daripada Tuhan. Engkau mendahulukan roti daripada Tuhan. Dikatakan Betel pun akan lenyap. Roti itu juga nanti akan lenyap. Tapi firman Tuhan tidak pernah lenyap. Cari Tuhan lebih daripada segalanya. Gilgal itu kota yang penuh dengan keramaian, yang kelihatannya menguntungkan, kota metropolitan. Digambarkan seperti itu. Kalau engkau cari Tuhan, tapi engkau lebih mementingkan dunia yang mana yang untung. Cari Tuhan, kalau untung cari, kalau enggak cari. Pergi gereja kalau enak datang, enggak enak hati enggak datang. Enggak ada cerita gitu Bapak Ibu. Cari Tuhan lebih daripada yang lain. Karena apa? Dialah sumber segala-galanya. Ketika Usia dia menolak teguran itu, bahkan dilawan balik. Kasihan, hidupnya sampai mati diasingkan. Hidupnya sampai mati dikucilkan. Dia yang dulu kecil, diangkat Tuhan jadi besar. Tapi Tuhan juga mampu membalikkannya jadi kecil lagi. Tapi sore hari ini, kita umat kesayangan Tuhan. Saya tidak tahu keadaan kita kecil atau besar. Tapi kalau keadaan kita hari ini kecil, terhimpit. Kecil gak dipandang orang. Tapi ketika hatimu mau taat apa yang menjadi Tuhan perintahkan. Hatimu cinta kepada teguran. Hatimu mau cari Tuhan lebih daripada yang lain. Tuhan akan mengubah kehidupan kita yang kecil menjadi besar di hadapan Tuhan. Kehidupan kita yang gak ada gunanya di dunia ini, Tuhan menjadikan berguna di hadapan Tuhan. Kita gak tahu Bapak Ibu apa yang akan terjadi besok, tahun depan, 2 tahun lagi. Tapi selama kita cari Tuhan lebih daripada yang lain, Tuhan akan terus mengangkat engkau menjadi besar di hadapannya. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini kita belajar memperhatikan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Kalau Tuhan juga titipkan berkat dalam kehidupan kita, berkati orang-orang yang lemah juga. Jadi harus merata. Pakai juga hidup kita memenangkan jiwa-jiwa. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.